Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Saya berasal dari kelas 10B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang virus, yaitu virus AIDS. Tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas biologis saya. Guru pembimbing saya yaitu Bapak Septia Nugraha MPD. Virus AIDS atau singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Simak gejala, diagnosis, dan pengobatan AIDS berikut ini. Pengertian AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah tahapan akhir dari penyakit infeksi imunodeficiency virus atau HIV. Namun, tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV atau AIDS. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat menjadi mematikan pada penderita AIDS. Hingga kini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan HIV atau AIDS. Penyebaran virus AIDS. Penyebaran virus AIDS adalah virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi untuk melawan infeksi. Virus HIV sendiri merusak sel darah putih yang disebut CD4. Virus juga membuat salinan tumbuhnya di dalam sel tersebut. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun dan menyebabkan tubuh susah melawan infeksi. Jika penderita tidak mendapatkan HIV, dapat menjadi dalam waktu 10-15 tahun. Virus HIV ditularkan melalui kontak langsung darah dan cairan tubuh penderita seperti cairan vagina dan ASI. Pada banyak kasus, penularan dapat melalui pemakaian jarum suntik, seperti penggunaan narkoba suntik. Kasus lain adalah hubungan seksual karena sering terjadi luka kecil yang tidak disadari. Gejala AIDS. Gejala AIDS meliputi infeksi serius seperti diare berkepanjangan lebih dari 1 minggu, mual dan muntah, keringat dingin pada malam, batuk kering, masalah kulit dan masalah mulut seperti infeksi jamur, infeksi berulang dan sering terkena penyakit serius. Kelemahan dan kelelahan berlebihan, penurunan berat badan, pembengkakan kelenjar getah bening pada area leher, ketiak, atau selangkangan yang terjadi berkepanjangan, luka sariawan pada mulut anus atau area kelamin, infeksi paru-paru, pneumonia atau selangkangan yang terjadi berkepanjangan, luka sariawan pada mulut anus atau area kelamin, infeksi paru-paru, pneumonia, kehilangan memori atau kelainan persiapan lainnya, seperti depresi, kebingungan, perubahan kepribadian, bercak-bercak pada mulut, hidung, atau kelopak mata. Bercak dapat berwarna kemerahan, merah jambu, ungu, atau coklat. Diagnosis. Dokter akan menentukan diagnosis HIV atau AIDS dari segala penderita. Pemeriksaan penunjang diperlukan, terutama untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap virus HIV dan jumlah sel CD4. Tes pertama untuk mendeteksi antibodi HIV atau tes enzim immunoassay atau IAA. Jika positif, tes konfirmasi akan dilakukan dengan tes Western blot. Orang dengan sistem kekebalan tubuh normal memiliki sel CD4 antara lain 500 sampai 1500. Sementara itu, penderita HIV yang sudah mengalami penurunan sel CD4 angka turun menjadi di bawah 200 dan sudah dikatakan HIV atau AIDS. Pemeriksaan penunjang lain bertujuan untuk mencari tahu informasi oportunis apa yang menyerang penderita HIV atau AIDS seperti tuberkulosis, pneumonia, beberapa tipe kanker, dan sebagainya. Pengobatan. Hingga kini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan HIV atau AIDS. Tujuan pengobatan AIDS adalah untuk menghentikan perkembangan penyakit dan mendukung penderita agar dapat hidup normal. Penting untuk memulai pengobatan HIV sejak dini agar tidak menjadi HIV AIDS. Pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat antiretroviral atau ARV. Obat tersebut melawan infeksi
HIV dan memperlambat penyebaran virus di dalam tubuh. Terdapat beberapa kelas obat ARF seperti di bawah ini. Biasanya, pengobatan dilakukan dengan menggunakan kombinasi beberapa macam obat. Jenis dari kombinasi obat bervariasi, tergantung dari masing-masing penderita. Pengobatan AIDS harus dilakukan seumur hidup. Obat juga harus diminum secara teratur pada jadwal yang sama. Penderita sebaiknya kontrol dan periksa rutin ke dokter untuk mengubah dosis obat AIDS jika diperlukan. Pencegahan. Cara menghindari AIDS adalah mencegah penularan virus HIV. Hal ini dapat menghindari kontak langsung dengan cairan dan darah penderita. Selain itu, hindari juga penggunaan jarum suntik dan hubungan seksual bebas. Menggunakan pengaman seperti kondom saat berhubungan seksual dapat mencegah penularan virus HIV. Penting juga untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan agar HIV tidak menjadi tahap yang lebih parah, yaitu AIDS. Komplikasi. Saat sudah terkena AIDS, kekebalan tubuh lebih lemah sehingga mudah menjadi infeksi oportunistis. Infeksi ini jarang memengaruhi orang yang normal dan sehat. Berbeda dengan penderita AIDS, infeksi oportunistis dapat memicu penyakit serius. Contoh komplikasi akibat infeksi oportunistis adalah pada otak, Cryptococcus meningis, HIV-related, dan lainnya, sebagai yang ada di contoh berikut ini. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya perbuat. Sekali lagi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.